Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang tenang dan jauh dari keramaian, hiduplah sebuah keluarga sederhana. Sang ayah adalah seorang pedagang yang jujur dan pekerja keras. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Bawang Putih, yang dikenal sangat baik hati, rajin, dan selalu menghormati orang tua. Kehidupan mereka awalnya penuh kehangatan, meskipun sederhana. Namun, semua berubah sejak sang ayah memutuskan untuk menikah kembali demi memberikan sosok ibu bagi anaknya. Anakku Bawang Putih, sejak kematian ibumu, hidup kita terasa sangat sepi. Ayah hanya ingin kembali merasakan kehangatan keluarga. Ayah berharap kamu dapat menerima ibu barumu dengan hati yang lapang. Karena ayah hanya ingin kita hidup bahagia bersama. Ayah, aku mengerti perasaan ayah. Aku juga merindukan sosok ibu. Aku akan berusaha menerima ibu tiri dengan penuh hati. Aku ingin keluarga kita kembali utuh dan penuh kasih sayang seperti dulu. Oh, tentu saja. Aku akan menjadi ibu yang terbaik untukmu. Kita akan hidup rukun selama kamu tahu bagaimana bersikap dan tidak melanggar aturan di rumah ini. Aku tidak yakin kita akan bisa akur. Jangan terlalu banyak berharap lebih dariku. Aku tidak suka akur dengan keluarga sendiri. Seiring waktu, sikap asli ibu tiri dan bawang merah mulai terlihat. Bawang putih diperlakukan tidak adil dan dipaksa melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Putih! Sudah pagi, kenapa kamu belum bangun? Kenapa, Ibu? Cepat bersihkan rumah, cuci pakaian, masak untuk kita semua. Jangan sampai ada yang terlewat. Baik, Ibu, aku akan mengerjakan semuanya. Aku hanya berharap ibu suatu hari bisa melihat bahwa aku benar-benar ingin menjadi anak yang berbakti. Putih, lihat dirimu, kotor, lelah, dan tetap saja tidak dihargai. Mengapa kamu masih bisa bertahan di sini? Benar, Merah, kamu tidak perlu repot seperti dia. Lebih baik kamu hidup santai, tenang, dan menikmati semuanya. Ayo Merah, kita pergi daripada liatin dia. Nggak jelas banget. Ayo, bikin sakit mata juga. Ayo. Kasihan sekali Putih. Ia diperlakukan tidak adil oleh ibu dan saudari tirinya. Putih, aku melihat semuanya. Kamu diperlakukan tidak adil. Kenapa kamu tidak melawan saja? Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Aku percaya bahwa kesadaran dan kebaikan pasti akan membuahkan hasil. Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai hendak mencuci baju. Dia masih sangat mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas dan gemetar saat mencuci baju. Sampai akhirnya, Bawang Putih tidak sadar bahwa selendang kesayangan ibu tirinya hanyut terbawa air sungai. Ibu, maafkan aku. Aku tidak sengaja menghilangkan selendang ibu. Apa katamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat, cari selendang itu. Jangan sampai kau pulang sebelum kau menemukan selendang itu. Baik, Ibu. Akhirnya, Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai mencari selendang ibu tirinya dan tidak sengaja melewati tetangga ramah. Dan dia juga bertemu dengan seorang bapak-bapak. Kasihan sekali anak itu. Dia bekerja tanpa henti tapi tidak pernah mengeluh.
Bapak, bolehkah saya bertanya? Iya nak. Apakah Bapak melihat selendang yang hanya di sekitaran sini? Oh itu selendangmu. Aku melihat beberapa saat yang lalu. Kemungkinan selendang itu dibawa oleh nenek tua tadi. Dan rumah nenek tua tadi berada di seberang sana. Bawang putih pun pergi menyusuri sungai di sana. Dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang putih pun mengetuk pintu itu. Permisi, apakah ada orang di dalam? Siapa kamu, nak? Aku Bawang Putih, aku sedang mencari selendang yang hilang di sungai. Silakan masuk dulu, nak. Bawang putih pun singgah di rumah nenek itu. Oh, selendang itu milikmu, nak. Nenek menyimpannya. Nenek akan mengembalikannya dengan satu syarat. Asalkan kamu mau menemani nenek beberapa hari di sini. Baiklah, aku setuju. Asalkan nenek mengembalikan selendang itu kepadaku. Bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Nenek tentu saja merasa senang. Hingga akhirnya nenek pun memanggil bawang putih. Nak, sini dulu. Kamu sudah memenuhi janji nenek. Dan nenek akan memenuhi janji nenek. Nenek akan mengembalikan selendangmu. Baik, terima kasih, Nek. Oh iya, nak. Nenek punya hadiah untukmu. Nenek akan memberikan labu ini untukmu. Tidak usah, Nek. Ambillah, nak. Baiklah, saya akan mengambil yang paling kecil. Sesampainya di rumah, Putih menyerahkan selendang ibu tirinya. Ibu, ini selendangnya, aku sudah menemukannya. Bawa kemari dan pergilah. Hei Putih, tunggu. Apa itu yang kamu bawa? Benar, apa yang kamu bawa itu? Inilah Bu. Cepat, berikan kepadaku. Berikan padaku. Jangan merah. Berikan. Karena dibanting bawang merah, labu itu pun terbelah. Bawang merah dan ibunya langsung berteriak bahagia, dan terheran-heran mereka pun bertanya kepada bawang putih. Dari mana nih Putih? Aku mendapatkannya dari nenek tua yang tadi. Baiklah, pergilah kamu sekarang. Merah, kamu harus melakukan apa yang seperti Putih lakukan. Baiklah, Ibu. Setelah mendengar cerita dari bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama di sungai seperti yang dilakukan bawang putih. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan selendangnya ke sungai. Hei petani, Ya kenapa nak? di mana rumah nenek tua itu? Rumah nenek tua itu ada di ujung sungai sana. Dasar petani kumuh. Nenek tua, nenek tua, nenek tua. Siapa kamu, nak? Saya bawang merah. Apakah benar nenek yang mendapatkan selendangku yang hanyut di sungai kemarin? Iya, nenek menyimpannya. Nenek akan mengembalikannya dengan satu syarat. Kamu harus tinggal 1 minggu di sini. Oh, baiklah. Ih, tempat macam apa ini? Banyak nyamuk, kumuh lagi. Ih, kotor banget. Nenek. Aku sudah selesai membantu nenek selama seminggu. Mana hadiahku, Nek? Sebentar ya, nak. Nenek akan mengembalikan selendangmu. Loh, kok cuma selendang? Mana labunya, Nek? Sini, nak. Kamu memilih sendiri labunya. Wah, aku pasti akan memilih labu yang paling besar. Dengan penuh kesombongan dan harapan akan kekayaan yang lebih besar, bawang merah pulang sambil membawa labu pilihannya. Ia yakin bahwa keberuntungan yang sama seperti bawang putih akan menjadi miliknya, tanpa menyadari bahwa pilihan yang didasari oleh keserakahan seringkali membawa akibat yang tak terduga. Ibu, coba ibu lihat. Aku sudah membawakan
labu yang ibu suruh. Wah, ayo kita buka labu ini. Bukan emas, bukan pula permata, melainkan sekumpulan tawon liar yang keluar dengan ganas. Tawon-tawon itu berterbangan ke segala arah, menyerang tanpa ampun, membuat bawang merah dan ibunya menjerit ketakutan. Keserakahan yang mereka pelihara akhirnya berbuah penderitaan. Setelah melewati begitu banyak cobaan, air mata, dan ketidakadilan, bawang putih tetap berdiri dengan hati yang tulus dan penuh kesabaran. Ia tidak membalas keburukan dengan kebencian, tidak melawan dengan amarah, melainkan dengan kebaikan yang tak pernah pudar. Hari demi hari, penderitaan yang ia alami justru membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan penuh kasih. Dan tanpa ia sadari, kebaikan itu telah dilihat oleh banyak mata, bukan hanya oleh orang-orang di sekitarnya, tetapi juga oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan. Kini, saatnya kebaikan itu mendapatkan balasan. Sebuah kehormatan besar akan datang, mengubah hidupnya untuk selamanya. Pengawal, aku perintahkan kamu mencari rumah bawang putih. Baik, Pangeran. Iya, kerjakan. Yang mulia datang untuk memberikan penghargaan atas ketulusan hati. Bawang putih, apakah kamu mau menjadi bagian dari kerajaan dan menyebarkan kebaikanmu untuk kepada lebih banyak orang? Jika itu membawa kebaikan bagi banyak orang, aku akan bersedia. Ayah bangga padamu, Nak. Kamu telah membuktikan bahwa kebaikan akan selalu menang. Dan dari sinilah kisah baru bawang putih akan dimulai.